ada wanita. Iya. Wanita tuh duduk, terus dulu waktu Mas Bambang, Pak Bambang di sini, Iya. itu yang buka gerbang Pak Bambang, padahal Pak Bambang tuh masih tidur di rumah. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Rahmat Santoso di podcast Semaka Punya Cerita. Jadi di sini saya kedatangan seorang tamu dari pegawai SMA Negeri 3 Klaten. Siapa beliau? Ini dia Bapak Sulis Setiawan. Monggo Pak Sulis perkenalan. Perkenalkan, nama saya Suli Setiawan, lahir di Klaten tanggal 8 Maret 1983, beralamatkan di Jongrangan Baru, Jongrangan Klaten Utara, tepatnya belakang Balai Desa Jongrangan. Oh dekat ya Pak berarti Pak? Dekat, cuma belakang SMA 3 ini aja. Oh ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan membahas tentang pengalaman bekerjanya Pak Sulis di SMA Negeri 3 Klaten. Ya, pengalaman kerja di SMA Negeri 3 Klaten itu bisa dikatakan menarik, juga bisa katakan senang, juga bisa kan yang aneh-aneh juga ada, karena di sekolah itu banyak karakter, kayak guru, karakter murid. Sebagai keamanan harus menempatkan dan memposisikan yang tepat. Ketika anak itu yang ada yang nakal, itu belum tentu anak itu nakal, karena anak itu memerlukan perhatian. Terus guru itu kadang kita antar pegawai ada perselisihan, juga biasa namanya kita hidup bersosial. Tapi kebaikannya di sini tuh antara persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan itu dekat. Jadi posisi seandainya saya sebagai supir, saya benci si A, si B, karena saya ditugaskan, saya tetap jalankan amanah tugas itu. Tapi padahal saya itu benci, tapi tetap kerjaan itu harus kita laksanakan, meski benci apapun kita laksanakan. Tapi akhirnya kita juga persaudaraan terikat kembali, cuma berapa hari, nggak nyampe 2 hari, 1 hari udah selesai. Enaknya di sini tuh kebersamaan keluarganya sangat dekat gitu loh. Ya walaupun perselisihan meski ada, tapi bisa diminimalis. Ya. Terus kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama sih Pak Sulis bekerja sebagai pegawai di SMA Negeri 3 Klaten ini? Kurang lebih 11 tahun. 11 tahun. Sudah lama ya Pak ya? Sejak tahun 2000 berapa ya? 23. Benar itu ya Pak? Ini 2020, kurangi 11 saja. Oh ya, berarti 2009. 2009 antara itulah. Oh ya. Terus bagaimana sih Pak first impression atau kesan pertama Pak Sulis itu bekerja di SMA Negeri 3 Klaten ini? Ya kaget. Karena gini, saya tuh nggak ada background atau latar belakang di dunia kependidikan. Saya tuh latarnya dulu itu cuma kan dulu kan SMA 3 sejarahnya itu kan SMA 3 dekat terminal. Dulu SMA 3 itu terkenal SMA terminal. Nah, saya itu cuma sama kayak dikatakan orang jalanan. Orang jalanan. Terus saya pengen ada perubahan. Saya daftar gitu. Daftar berapa kali ditolak di SMA 3. Terus daftar terakhir tuh waktu itu Bu Dr. Andes Riri Murwanti itu yang menerima saya. Dan akhirnya saya masuk dan saya kaget, waduh ternyata bisa. Mungkin ya rezeki aja. Karena masuk di dunia pendidikan kayak sekolah itu sangatlah sulit, karena harus mempunyai ijazah, terus talenta yang kadang orang itu melihatnya sepele, tapi sebetulnya malah sulit betulnya itu. Karena banyak karakter itu tadi, dari beberapa siswa, wali murid, kalau sebagai keamanan harus menempatkan posisi. Seandainya kayak contoh, ada wali kelas yang marah, nah kita kan harus menempatkan posisi. Kita nggak boleh main kasar, kita ambil hatinya dulu, baru kita masukkan ke tata usaha, baru kita langsung ke orang yang ingin dituju siapa, itu baru kita dekati, itu aja. Oh ya.
Terus kan Pak Sulis ini kan sebagai keamanan ya Pak. Ya. Adakah Pak yang anak-anak itu nakal? Pasti ada ya? Ya, kalau nakal itu kan arti katanya luas. Iya. Betulnya tidak nakal anak itu. Memang itu masanya. Karena Baru dulu masanya. saya juga pernah kayak gitu. Kalau nakalnya anak itu enggak seberapa. Nggak seberapa. Karena gini, anak itu nakal itu pasti satu itu orangnya itu anak itu pasti punya permasalahan. Kedua mungkin dia dari rumah kurang perhatian orang tua. Terus ada keadaan sama Broken temannya ada masalah gitu kan. Kadang terus dia mau menunjukkan jati dirinya dengan nakal. Karena masa SMA itu orang nakal itu dari dulu itu pasti pacarnya banyak disegani. Itu aja. Jadi saya nggak nakal itu. Nggak nakal. Jadinya kurang perhatian. Kalau orang nakal itu kita perhatikan dia malah baik daripada orang yang diem, dikatakan diem tapi waktu dia marah dia mah meletus-meletus. Nah kayak gitu perbedaannya. Malah yang diam itu malah derawasi ya Pak? Iya, karena diam itu menghanyutkan. Ya diam itu menghanyut. Terus ada Pak pengalaman yang Bapak selama 11 tahun ini yang paling tidak terlupakan itu Pak? Pengalaman tidak terlupakan. Mungkin dapat nominasi SCA, juara SCA. Enggak, saya malah pengalaman terlupakan tuh pas di SMA 3 itu pas saya bisa nikah. Bisa nikah? Iya. Di SMA 3? Iya. Jadi saya umur 35 nikah. Nah, itu berkah saya mah di situ. Sudah nikah Waktu atau di SMA 3 saya nikah umur 35 tahun. Iya. Istri saya umur 20 selisihnya 11 tahun. 11 tahun? Iya, saya dapat istri muda. Kan asik. Mama muda. Mama muda beda. Kan selisihnya banyak gitu loh. Selisihnya banyak. Sudah punya berapa anak Pak kalau boleh tahu? Alhamdulillah baru satu, mau kedua ini. Mau 2. Ya. Rencana mau berapa anak? Ya selama Allah ngasih ya lanjut terus Lanjut aja. Karena anak itu merupakan rezeki ya. Gak usah malu karena Nggak usah kita malu. memang banyak anak banyak rezeki gitu. Banyaknya aja. banyak rezeki. Iya. Banyak anu ya Pak, tit gitu ya. Enggak, gini kalau seandainya kita sakit atau Iya. kita udah nggak ada, kita punya anak 5, Iya. ya kan, seandainya 5, itu kita waktu udah tiada itu anak kita itu kalau kita didiknya betul, kita kan didoakan terus. Iya Pak. Nah, jadi dosa-dosa saya itu didoakan anak itu Anak. bisa berkurang. Nah, Amin. kalau menurut agama kan kayak gitu. Iya. Tapi kalau menurut lain kan itu yang yang dewasa itu nggak boleh. Itu yang dewasa nggak Nggak boleh. boleh. Kenapa enggak 11 anak aja Pak? Siapa tahu laki-laki semua nanti buat tim bola. Wah, ya kasihan istrinya. Oh, kasihan istrinya. Iya, karena saya punya saya pernah saya itu dari sekarang nggak pernah mukul wanita ya. Iya. Tapi kemarin sewaktu istri saya lahiran, Iya. seorang lelaki kalau lu udah lihat seorang wanita ngelahirin apalagi istrinya, dia main tangan, wah itu namanya bukan seorang lelaki. Bukan seorang Karena lelaki, apa? Pak. Saya lihat sendiri Iya. perjuangan seorang ibu itu mengeluarkan anak itu sakit betul. Saya gini tegar-tegar kayak gini lihat anak saya lahir, saya mutah-mutah, lemes saya lan. Sampai dibilang ini dokternya itu, oh masnya itu kayak gini-gini lihat orang lahiran aja lemes ya gitu. Jadi saya cuma berpikir, janganlah kamu menyembelihkan seorang ibu atau seorang wanita. Biarpun dia itu seorang wanita, kalau kita mah tepuklah anak pundak aja, janganlah main tangan langsung itu bukan lelaki. Kalau ini namanya apa tuh? Waria. Enggak kayak manusia berwujud apa gitu lah. Yang jelasin udah tahu sendiri gitu loh. Oh, siap. Berarti selama Bapak dari kecil sampai menikah ini belum pernah memukul cewek, Pak? Kalau mukul enggak, kalau nepuk pernah, tapi kalau mukul enggak pernah. Karena saya menghargai seorang wanita, gimana pun saya itu lahir dari rahim seorang ibu. Saya enggak mau mukul. Insya Allah dan saya enggak makan mau mukul seorang wanita. Itu. Contoh baik. Terus adakah pengalaman aneh yang pernah Bapak alami di SMA 3 ini? Ya anehnya itu
Kalau yang masalah langsung real nyata gesekan antar pegawai itu udah biasa. Tapi anehnya itu waktu kita gesekan di rapat gitu, di luar itu udah kayak udah terlupakan gitu. Terlupakan sudah. Ya. Klop lagi nggak ada perbedaan. Tapi kalau yang masalah yang apa itu namanya yang mistis ya banyak sih, karena kita itu hidup berdampingan sama alam lain. Terkadang kita tuh jalan nggak tahu bahwa itu ada tempatnya. Kayak sini kan memang banyak karena sekolah jarang ditempati. Terus kalau yang ruang-ruang yang jarang dijamah tuh pasti ada. Ya kayak apa ya? Kayak dulu ada yang pas apa kemah itu kesurupan, itu udah di SMA 3 Pak. Di SMA 3 kesurupan itu udah wajar lah, karena malam hari kadang kita teriak-teriak gitu kan, bangunkan itu, kadang mengganggu. Ada anak yang baru blank itu langsung bisa kemasukan. Memang di sini ada, tapi apabila kita tidak mengganggu, nggak apa, kalau mau ada acara kita falsafahnya Jawa itu kulon nuwun gitu nggak masalah. Saling menjaga ya Pak. Ya. Tapi Pak Sulis pernah ngalamin itu sendiri nggak Pak? Pernah. Kejadian yang kita nggak usah nyebutin tempatnya, tapi apakah yang pernah dilihat sama Pak Sulis itu? Ya banyak. Ada wanita tuh duduk, terus dulu waktu Mas Bambang, Pak Bambang di sini, itu yang buka gerbang Pak Bambang, padahal Pak Bambang itu masih tidur di rumah. Saya kan main malamnya. Nah, saya ngetuk pintu gerbang itu kan dulu bukan di gerbang sana, waktu di tembok itu. Nah, waktu tembok itu dibukain sama Mas Bambang. Saya bilang, saya kan udah jajan sama Mas Bambang, saya jam 12 kesini gitu kan. Ternyata saya jam 12 itu kesini, memang dibukain Mas Bambang, tapi Mas Bambang udah terlanjur tidur. Nah, waktu ditutup saya sampai ke rumahnya, ke tempat tidurnya Mas Bambang di situ. Jadi agak pertanyaan lah, tadi yang bukain siapa? Ya itu. Tapi kan nggak nakutin. Kalau saya nakutin saya lari. Karena wajahnya itu wajah baik gitu loh. Kalau wajahnya jelek ya, aduh kan pasti ada kata-kata yang kurang berpendidikan keluar gitu loh. Oh iya. Saya pun juga gitu Pak. Kaget karena kaget. Sumpah. Tapi saya nggak main ini merinding loh Pak saya. Merinding ya biasa lah, hasil adem. Wah, kita positive thinking berarti guys. Ya. Oh ya. Jadi itu mengalami sendiri ya Pak? Pengalaman. Terus gini Pak, kita kan sama pandemik ini ya Pak, mungkin HUT yang awalnya dulunya itu tatap muka, kita bisa senang-senang, kita bisa memeriahkan HUT kita, tapi secara tidak kita maukan kita berada pada pandemik ini Pak. Terus apalagi ini HUT kita berusaha untuk mengadakan HUT bagaimanapun caranya, meskipun itu secara virtual. Contohnya ini kita membuat podcast Pak. Terus apa sih Pak untuk pesan dan kesannya untuk HUT ke-26 ini, yang kita ambil tema itu Arsana, yang artinya kebahagiaan? Nah, kalau saya itu gimana ya, kalau HUT itu kan memperingati hari jadi sekolahan. Jadi rasa cinta sama alma mater itu meskipun kita sudah lulus, kan kenangan itu tetap ada dan itu masih tertanam. Nah, dan baiknya apabila ada HUT itu kan itu mengenang. Kita jadi menang. Alumni yang dulu-dulu kan pasti dia tahu HUT SMA dia tanggal segini-segini. Jadi dia mengenang. Nah, sisi positifnya kalau ada HUT itu, dari alumni yang sukses itu bisa merangkul alumni-alumni yang belum seberuntung mereka. Jadi ikatannya kan jadi kuat. Seandainya si A itu punya perusahaan, dia temannya itu belum punya pekerjaan yang betul-betul mapan. Akhirnya dia karena dia dari SMA 3, terus dia temannya juga
Nah, dia dirangkul dimasukin perusahaannya. Itu sisi positifnya kayak gitu dan menjalin persaudaraan itu semakin dekat gitu loh. Jadi gimana ya? Ya banyak positifnya walaupun kadang kalau secara langsung gitu kan masa pandemi ini kan kebanyakan dilarang karena itu apa musim pandemi kayak gini. Jadi ya sih sah-sah aja. Ya semoga aja SMA Negeri 3 itu semakin maju. Amin. Dan murid-muridnya yang alumni terus yang masih duduk sukses selalu, apa yang Amin. selalu dicita-citakan itu selalu tercapai. Ya. Terus buat semua semua jajaran karyawan serta kepala staf-staf dan pemimpinan itu semakin langgeng, sehat selalu dan dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua bahagialah. Nah, harapannya cuma itu aja. Semoga itu semakin hari semakin maju dan insya Allah akan menjadi SMA negeri yang paling dikenang dan paling dikenal di SMA Jawa Tengah, kalau bisa sampai nasional gitu. Insya Allah kita sudah terkenal sampai nasional karena kita sudah dapat predikat sekolah nasional. Oke. Baik, terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton video podcast pada kali ini. Kita pada podcast kali ini kita ambil sisi positifnya. Kita berada pada yang berdampingan, meskipun itu tidak terlihat, tapi tetap saling menjaga. Oke, jangan lupa untuk tonton terus video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di IG YouTube Usmaka. Terima kasih, semangat.